Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi dalam kajian-kajian Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat dan jamaah KSM senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun kali ini izinkan saya membicarakan soal Abul Hasan Asy'ari, mengingat di negara kita tercinta ini mayoritasnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan secara teologi mereka mengikuti Asy'ariyah, yaitu mengikuti mazhab teologi yang didirikan oleh Abul Hasan Asy'ari. Oleh karena itu kita patut untuk mengenal lebih jauh siapakah Abul Hasan Asy'ari yang diikuti oleh sebagian besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Abul Hasan Asy'ari itu beliau banyak sekali menulis karya-karya di masa beliau masih mengikuti Mu'tazilah. Begitu juga setelah beliau meninggalkan Mu'tazilah dan berpaling dari Mu'tazilah, beliau tetap aktif menulis, sehingga ada yang mengatakan jumlah atau karya tulisan beliau itu mencapai 90 karya tulisan. Adapun mengenai biografi dan kehidupan Abul Hasan Asy'ari, disebutkan bahwasanya beliau ini adalah dari keturunan Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari adalah sahabat Rasulullah SAW dan juga sempat menjadi wakil daripada Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa arbitrase Perang Siffin. Pada tahun 260 Hijriyah, Abul Hasan Asy'ari dilahirkan di Basrah, di mana Basrah ini salah satu wilayah Irak saat ini. Namun sebagian besar umurnya itu dilewati di Baghdad. Di saat beliau masih muda, beliau adalah di antara orang yang begitu loyal dan patuh terhadap ajaran Mu'tazilah. Beliau berguru dari ustadz Mu'tazilah, di antaranya Jubai. Dari Jubai inilah beliau belajar usul aqaid, yaitu prinsip-prinsip teologi daripada Jubai. Di sepanjang usia mudanya itu, Abul Hasan Asy'ari itu sangat membela dan mempertahankan dasar-dasar akidah Mu'tazilah. Banyak sekali menulis kitab-kitab terkait dengan pembelaannya terhadap ajaran Mu'tazilah. Namun ketika usia Abul Hasan Asy'ari menginjak 40 tahun, beliau mulai meragukan kebenaran pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinannya. Sempat juga beliau terlibat perdebatan dengan Jubai, yaitu gurunya, dan Jubai ini adalah pembesar Mu'tazilah. Karena pembahasan-pembahasan sengit itulah, kemudian persahabatan antara guru dan murid ini pun akhirnya berakhir dan menyebabkan Asy'ari meninggalkan sepenuhnya orang-orang Mu'tazilah. Kurang lebih selama 2 minggu, Abul Hasan Asy'ari tidak keluar dari rumah, tenggelam dalam pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan terkait dengan teologinya. Dan setelah 2 minggu itu, dia keluar dari rumah dan tidak lagi beliau pergi ke masjid di Basrah untuk menunaikan sholat. Kemudian beliau berkata kepada umat yang ada di masjid itu, barang siapa mengenalku maka telah mengenalku, dan barang siapa belum mengenalku maka aku akan memperkenalkan diriku sekarang ini kepada mereka. Aku adalah Ali putra Ismail al-Asy'ari. Sebelum ini aku adalah guru yang mengajarkan akidah Mu'tazilah, dan aku mempercayai bahwasanya Al-Quran itu hudus, yaitu baru. Aku juga mengingkari kemungkinan perjumpaan atau melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Saksikanlah bahwa mulai saat ini aku sudah berpaling daripada dasar-dasar teologi Mu'tazilah. Aku dengan keyakinan yang sepenuhnya, aku telah meninggalkan
akidah Mu'tazilah ini. Sejak saat itulah Abul Hasan Asy'ari memerangi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, dan Abul Hasan Asy'ari mulai mencoba untuk merobohkan istana-istana pemikiran teologi Mu'tazilah satu demi satu. Sedangkan mengenai siapakah kakek moyang daripada Abul Hasan Asy'ari ini, Imam Ibnu Asakir Damashqi yang wafat pada tahun 571 Hijriah Qamariyah menyebutkan bahwasanya nama dan nasab Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau menukil daripada Imam Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Imam Ibnu Asakir mengatakan bahwasanya Abul Hasan Asy'ari adalah Ali, putra dari Ismail, putra daripada Ishaq. Ishaq ini memiliki kunyah Abu Bashar. Kemudian Ishaq putra Salim, dan Salim adalah putra Ismail. Ismail putra daripada Abdullah, dan Abdullah adalah putra daripada Musa. Musa adalah putra dari Bilal, dan Bilal adalah putra dari Abu Bardah, dan Abu Bardah adalah putra daripada Abu Musa Asy'ari, di mana Abu Musa Asy'ari ini adalah sahabat mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali atau Abul Hasan Asy'ari ini lahir pada tahun 260 Hijriah Qamariyah di kota Basrah. Ayahnya adalah Ismail dari keluarga sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Musa Asy'ari. Dan setelah Abul Hasan Asy'ari berusia 10 tahun, ayah beliau itu meninggal dunia, dan Ismail, yaitu ayah daripada Abul Hasan Asy'ari ini, menitipkan putranya itu kepada temannya yang bernama Zakaria Ibnu Yahya Saji yang wafat pada tahun 285 Hijriah Qamariyah. Dia titip agar anaknya itu dididik dan dibimbing oleh teman yang bernama Zakaria Ibnu Yahya Saji tersebut. Beliau adalah salah seorang muhaddis dan pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ibu daripada Abul Hasan Asy'ari itu menikah lagi dengan salah satu pemuka Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Jubai, dan setelah itulah maka Abul Hasan Asy'ari selama kurang lebih 30 tahun dibimbing ayah tirinya, yaitu Jubai. Dari sinilah beliau mengenal teologi Mu'tazilah. Selama itulah Abul Hasan Asy'ari mempelajari ilmu hadis, fikih dan usul fikih di sisi para muhaddisin dan para fuqaha. Sehingga pada tahun 200 Hijriah Qamariyah, pada usia 40 tahun, beliau secara total meyakini ajaran Ahlus Sunnah dan berubah menjadi pengikut teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari pada tahun 324 Hijriah Qamariyah, pada usia 64 tahun, setelah beliau mengukuhkan sendi-sendi dan dasar-dasar teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada usia 64 tahun beliau wafat. Berkat jasa Imam Asy'ari inilah tonggak-tonggak ajaran ahli sunnah itu sampai hari ini tetap kokoh. Abul Hasan Asy'ari meninggal di kota Baghdad dan dikebumikan di kota tersebut. Sebagian mengatakan bahwasanya Abul Hasan Asy'ari itu bertemu nasabnya dengan kakeknya yang ke-9, yaitu Abu Musa Asy'ari. Dan dari sinilah beliau mendapat gelar Asy'ari karena dari kakeknya yang ke-9. Sedangkan Abu Musa itu dinisbatkan dengan Ta'ifah atau suku Asy'ar yang merupakan suku yang berada di Yaman. Adapun mengenai keutamaan kabilah Asy'ar ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim disebutkan bahwasanya tatkala ayat 54 surat Maidah itu turun, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menunjuk dengan tangan beliau ke arah Abu Musa Asy'ari, beliau berkata, "Hum qaumuka ya Aba Musa." Artinya, kaum
yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 54 ini adalah kabilahmu wahai Abu Musa. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengenai kaum Abu Musa, beliau berkata, fahum minni wa ana minhum. Mereka dari aku dan aku dari mereka. Ini diriwayatkan oleh Syaikhan. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Sedemikian tinggi kemuliaan dan karamah Abul Hasan Asy'ari ini sehingga kakek beliau yang bernama Abu Musa Asy'ari itu begitu dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi sahabat yang dekat dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kemuliaan kakek itu akan berguna apabila cucu-cucunya juga memiliki kemuliaan. Bukan hanya mulia karena kakeknya, tetapi Abul Hasan Asy'ari ini juga memiliki keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa yang diwarisi dari kakek beliau yaitu Abu Musa Asy'ari. Adapun mengenai bagaimana Abul Hasan Asy'ari berpaling dari ajaran Mu'tazilah, dikatakan bahwasanya Abul Hasan Asy'ari ini sejak muda itu beliau belajar teologi Mu'tazilah dari Abu Ali Jubai. Dikarenakan kecerdasan dan potensi intelektualitas yang dimiliki oleh Abul Hasan Asy'ari ini, dalam waktu yang cukup singkat beliau telah dapat menghafal dan memahami kesemua poin-poin penting ajaran Mu'tazilah. Sedemikian cepatnya Abul Hasan Asy'ari menguasai ajaran atau teologi Mu'tazilah sehingga beliau dikategorikan sebagai pemuka Mu'tazilah di zaman itu. Dan diharapkan tidak akan lama lagi maka beliau akan menduduki mansab atau posisi pimpinan daripada teologi Mu'tazilah. Tetapi karena Abul Hasan Asy'ari ini peduli dengan tuntutan fitrah dan realitas yang ada, maka beliau bukan hanya mencukupi dengan pendapat-pendapat Mu'tazilah, bahkan beliau juga mempelajari ilmu fikih kepada Abu Ishaq Mirwazi yang wafat pada 340 Hijriah Qamariyah, dan juga beliau mempelajari hadis daripada muhaddisin yang banyak sekali jumlahnya, di antaranya Ibnu Yahya Saji, Sahal ibn Nuh, Muhammad ibn Ya'qub dan lain sebagainya. Abul Hasan Asy'ari setelah berusia 40 tahun beliau memperbandingkan dasar-dasar atau tonggak-tonggak teologi Mu'tazilah dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah beliau menyaksikan kontradiksi dan pertentangan antara Al-Quran, hadis, dan teologi Mu'tazilah. Syekh Asy'ari dalam rangka menyelesaikan dan menghilangkan kontradiksi-kontradiksi tersebut, beliau bertanya kepada gurunya yang senior yaitu Ali Jubai yang wafat pada tahun 303 Hijriah Qamariyah. Akan tetapi ustadznya tersebut dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Asy'ari, beliau seperti tidak mampu menjawab pertanyaan Abul Hasan Asy'ari. Dan akhirnya Abul Hasan Asy'ari hanya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT melindungi gurunya tersebut
dan memberikan petunjuk kepada gurunya tersebut. Sehingga sampailah berita gembira di mana Abul Hasan Asy'ari bermimpi didatangi Nabi Muhammad, yang mana beliau bersabda, "Alaika bisunnati," katanya. Nabi Muhammad berpesan kepada Abul Hasan Asy'ari, hendaknya engkau memedang sunnah-sunnahku. Dalam mimpinya itu beliau bermimpi, Nabi Muhammad menekankan, jangan kau tinggalkan sunnah-sunnahku. Dari sinilah Abul Hasan Asy'ari meyakini bahwa Nabi Muhammad langsung menyelamatkannya daripada kebingungan dan keraguan serta syubhat dan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Sahabat KSM, cukup di sini dahulu pembahasan kita soal Abul Hasan Asy'ari. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah-kisah dan perjalanan hidup daripada Abul Hasan Asy'ari di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسأل